Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Partai Prima menagih komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas dugaan bisnis tes PCR yang diduga melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Panitia khusus hak angket DPRD Tanjung Pinang memeriksa sejumlah ASN Pemkot Tanjung Pinang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran TPP ASN Pemkot Tanjung Pinang dalam Perwako nomor 56 tahun 2019. Polhut KPHP Kepri memeriksa 33 pemilik lahan ilegal di hutan lindung Gunung Lengkuas. Satu dari 33 pemilik lahan ilegal di hutan lindung Gunung Lengkuas Bintan disebut atas kepemilikan anggota DPRD Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah Unews lengkapnya. Partai Rakyat Adil Makmur kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menagih komitmen awal KPK untuk mengusut tuntas dugaan bisnis tes PCR. Sebelumnya, Prima sudah melaporkan dugaan bisnis PCR kepada KPK yang melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedatangan kembali Prima ke KPK untuk menagih komitmen awal kepada KPK yang akan mengusut tuntas bisnis PCR agar bisa dibuka ke publik. Hari ini dari DPP Prima membawa surat menagih komitmen awal, tagihan awal kepada KPK sesuai apa yang mereka kemarin pernah menyatakan sikap bahwa akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini. Jadi kami hari ini bersurat ke KPK agar kemudian tagihan awal itu bisa dibuka kepada publik seperti apa telaah awal dari KPK. Laporan awal itu kan kami melaporkan Menteri BUMN, kemudian Menteri Maritim dan Investasi Pak Luhut Panjaitan agar kemudian persoalan PCR ini terbuka lebar masalahnya. Kita nggak dibuat bingung soal harga PCR dan aturan-aturan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sejumlah aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Tanjung Pinang diperiksa Panitia Khusus Hak Angket DPRD Tanjung Pinang terkait dugaan tindak penyalahgunaan wewenang dan anggaran TPP ASN Pemkot Tanjung Pinang dalam Perwako nomor 56 tahun 2019. Panitia khusus hak angket DPRD Tanjung Pinang mulai meminta keterangan sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terlibat dari Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 dan pembayaran gaji pegawai. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Tanjung Pinang Momon Faulanda Adinat mengatakan, panitia angket melakukan pemeriksaan hingga minta keterangan dari berbagai pihak. Dimulai dari Selasa 16 November 2021 hingga berakhir pada Jumat 17 Desember 2021 mendatang. Pansus Angket DPRD Tanjung Pinang melakukan pemeriksaan hingga mendengar keterangan yang diberikan berbagai pihak secara tertutup, baik ASN Pemkot Tanjung Pinang maupun masyarakat yang melaporkan permasalahan tersebut. Setelah itu, panitia angket akan memanggil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut. Itu kan sudah masuk materi pemeriksaan ya, materi penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD. Itu sementara kami belum bisa publikasikan, insya Allah nanti apabila sudah selesai dilaksanakan kita akan sampaikan semuanya kepada masyarakat. Sebelumnya, Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Pinang Novaliandri Fatir mengatakan, Pansus Angket DPRD Tanjung Pinang terdiri dari 7 orang anggota DPRD yang diberikan waktu 60 hari kerja sebagai Pansus Hak Angket. Kerja Pansus Hak Angket DPRD Tanjung Pinang terhitung sejak diterbitkan SK yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Tanjung Pinang Yuwarni Pustokoweni. Mencari keadilan yang seadil-adilnya, di mana mudah-mudahan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi mudah-mudahan di panitia tersebut terbuka baik itu kebenaran maupun
kesalahan tersebut. Dan ini tentu ini beda dengan RDP atau hak interpelasi. Ini sudah mengacu atau sudah mengarah ke APH, aparat penegak hukum. Jadi dengan adanya rekomendasi ini bisa direkomendasikan ke aparat penegak hukum dan bisa bekerjasama dengan aparat umum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi KPHP Kepri menyebutkan dari 1 dari 33 pemilik lahan ilegal di Hutan Lindung Gunung Lengkuas Bintan atas kepemilikan anggota DPRD Bintan. Hingga Rabu 17 November, KPHP Kepri telah memeriksa 8 pemilik lahan ilegal di Hutan Lindung Gunung Lengkuas. Anggota DPRD Bintan Hasriawadi alias Gentong merupakan 1 dari 33 pemilik lahan ilegal di Hutan Lindung Gunung Lengkuas. Kepala KPHP 4 Bintan Tanjung Pinang Ruah Alim Maha mengatakan, polisi hutan KPHP 4 Bintan tengah memeriksa 8 dari 33 orang yang membuka lahan secara ilegal di Hutan Lindung Gunung Lengkuas. Anggota DPRD Bintan Hasriawadi alias Gentong yang lahannya terpasang plang juga dilakukan proses pemanggilan. Namun, hingga saat ini Hasriawadi belum hadir untuk memberikan keterangan kepada polisi hutan KPHP Kepri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita dalam proses, pemanggilannya belum bisa laporannya. Nah, nanti dalam waktu dekat ini kami akan dilaporkan dan tentu saya. Hingga saat ini polisi hutan KPHP Kepri tengah memeriksa sejumlah pemilik lahan ilegal Hutan Lindung Gunung Lengkuas. Berdasarkan SK 424 tahun 1987, luas Hutan Lindung Gunung Lengkuas mencapai 1067 hektar. Di Tanjung Pinang Bintan terdapat 46.000 hektar hutan lindung. Dari Bintan, tim Ulasan TV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berbeda pandangan terkait kebijakan pemerintah Singapura untuk membuka kembali kunjungan wisatawan dengan menggunakan aplikasi perjalanan jalur VTL. VTL adalah aplikasi untuk perjalanan wisatawan yang telah divaksinasi penuh dari Indonesia agar dapat berkunjung ke Singapura tanpa karantina mulai 29 November mendatang. Singapura telah secara resmi mengumumkan peluncuran Vaccinated Travel Line atau VTL dengan Indonesia. Aplikasi untuk perjalanan melalui jalur VTL itu akan mulai diterapkan pada 22 November. VTL digunakan untuk wisatawan yang telah divaksinasi penuh dari Indonesia dapat berkunjung ke Singapura tanpa karantina mulai 29 November mendatang. Di sisi lain, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah pusat atas hal tersebut. Menurut Ansar, percepatan vaksinasi COVID-19 yang telah digelurakan di Kepri tentu siap menyambut dibukanya gerbang perbatasan antar dua negara yang telah ditutup sejak 1 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, ia menyatakan akan terus meningkatkan kewaspadaan seiring masih tingginya kasus aktif COVID-19 di Singapura, serta jangan sampai merugikan Indonesia. Kalau pemerintah kita mengeluarkan kebijakan yang sama, ya alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan kehati-hatian kita. Kalau basisnya vaksinasi 2 dosis, saya kira kan memudahkan. Jangan sampai nanti Singapura buka tanggal 29, berbondong-bondong orang Kepri ke Singapura, sementara orang Singapura tak ada yang masuk ke tempat kita. Untuk memasuki Singapura di bawah skema VTL, wisatawan harus memberikan bukti vaksinasi lengkap serta hasil negatif dari tes usap PCR atau uji cepat antigen. Dalam waktu 2 hari sebelum waktu keberangkatan ke Singapura dan melakukan tes PCR pada saat kedatangan. Skema VTL telah diadopsi Singapura sejak 8 September di mana telah menjangkau 21 negara maupun wilayah regional. Skema itu diklaim mampu mendatangkan wisatawan ke Singapura sambil tetap menjaga kasus COVID-19 dari pendatang seminimal mungkin. Melalui skema tersebut, Singapura telah menerima hampir 18.000 wisatawan asing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bancau, Bandung menggagalkan penyeludupan narkotika ke dalam lapas. Petugas mengamankan 87 paket narkotika jenis sabu, 3 kantong plastik tembakau sintetis atau tembakau gorila, serta 40 unit alat komunikasi. Ada saja cara pelaku pengedar narkoba menjalankan aksinya.
Salah satunya usaha para pelaku menyelundupkan narkotika hingga ke dalam lembaga pemasyarakatan. Di Bandung, petugas lembaga pemasyarakatan Bancau menggagalkan penyeludupan narkotika ke dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bancau Tri Saptono mengatakan, para pelaku menyelundupkan narkoba dengan cara melemparkan narkoba jenis sabu yang telah dibungkus ke dalam lapas. Dalam keterangannya, pengungkapan kasus penyeludupan sabu itu setelah petugas mencurigai bungkusan kantong plastik di pagar lapas Bancau yang diketahui adalah narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 87 paket narkotika jenis sabu, 3 kantong plastik tembakau sintetis atau tembakau gorila, serta 40 unit alat komunikasi. Pengungkapan kasusnya pelemparan. Jadi memang lapas Bancai ini dikelilingi oleh jalan umum sehingga barang BB tersebut dilemparkan dari luar ke dalam lapas. Kebetulan nyangkut di area Berangga, sehingga pada saat kami melakukan kegiatan razia, kegiatan operasi simpatik, ditemukan BB tersebut. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat Taufikur Rahman mengakui, upaya penyeludupan narkotika ke dalam lapas terus terjadi. Untuk itu, pihaknya akan semakin memperketat pengamanan dan pengawasan serta menerapkan zero toleransi dalam peredaran narkotika. Kami sampaikan juga kepada jajaran bahwa pimpinan sudah jelas-jelas menyatakan zero toleransi terhadap petugas lapas rutan yang terlibat peredaran narkoba. Dan kami sudah sampaikan kepada jajaran Polri maupun BNN, ketika ada petugas lapas rutan yang mempunyai bukti yang kuat terlibat terhadap narkoba untuk diproses hukum. Selanjutnya, sejumlah barang bukti narkotika yang diamankan petugas dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia dan dibakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadwalkan pengumuman upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi pada akhir November. Pembahasan upah minimum kota Batam terus berlanjut ke tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Tetap jaga protokol kesehatan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa pihaknya harus menetapkan UMK Batam dan UMP Kepri akhir bulan November ini. Ansar mengatakan perhitungan upah minimum kota Batam dihitung berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law dan referensi inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Ansar mengatakan besaran UMP Kepri diumumkan pada 19 November 2021 mendatang. Sementara pengumuman besaran UMK akan dilakukan pada 30 November 2021. Ansar mengatakan jika sudah selesai pembahasan maka besaran UMP dan UMK akan diumumkan olehnya. Harus segera mengeluarkan besaran UMP ya. UMP itu nanti tanggal 19 November harus kita umumkan. Kalau UMK-nya nanti tanggal 30 November. Ya kan sekarang turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu hitung-hitungannya sudah lebih jelas. Basic referensinya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, itu yang jadi dasar, dan per kapita kebutuhan pekerja. Saya kira sudah lebih fleksibel lah kita menghitungnya. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tak berpolitik mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan KPK akan menyaring laporan yang masuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gufron memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tak berpolitik mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Diketahui KPK mulai mengumpulkan keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sejak Kamis 4 November 2021. Dalam perkara ini, KPK telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Sepekan kemudian pada Selasa 9 November 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama anggota bidang hukum dan pencegahan korupsi tim gubernur untuk percepatan pembangunan Bambang Wijayanto menyerahkan berbagai dokumen penyelenggaraan Formula E kepada KPK. Dokumen itu terdiri dari proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan.
KPK adalah penegak hukum, ya, standarnya adalah standar hukum, baik prosedurnya maupun ketentuan dan syaratnya. Jadi setiap laporan yang dilaporkan kepada KPK, tentu kami akan tidak lanjuti sesuai dengan prosedur yang telah kami tentukan. Yaitu apa? Pertama, kami terima, kemudian kami kaji dan telaah lebih lanjut apakah laporan tersebut merupakan patut diduga sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Kalau diduga merupakan tindak pidana korupsi, kemudian ditentukan apakah sesuai dengan wewenang KPK berdasarkan pasal 11, yaitu APH, penegak hukum, penyelenggara negara, atau kerugiannya di atas 1 miliar ke atas. Kalau sudah berdasarkan telaah tersebut merupakan tindak pidana, baru kami lakukan proses penyelidikan dan penyidikan berlanjut sesuai dengan prosedur hukum. Jadi kalau ditanya berpolitik, apapun yang dilaporkan ke KPK pasti motifnya macam-macam. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Pemberian fasilitas kredit kepemilikan apartemen tunai bertahap senilai 39,1 miliar rupiah. 2 di antara tersangka adalah pimpinan bank daerah. 2 pimpinan salah satu bank pemerintah daerah serta 1 direktur utama PT Broadbis Asia ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 17 November. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit kepemilikan apartemen tunai bertahap senilai 39,1 miliar rupiah. Dalam keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga, dugaan tindak pidana korupsi pemberian KPA tunai bertahap ini diberikan oleh Bank Daerah kepada PT Broadbis pada 2011 sampai 2017. Atas perbuatan ketiga tersangka ditemukan kerugian keuangan negara mencapai 39,1 miliar rupiah. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3 tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November sampai 20 hari ke depan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan apartemen KPA. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Ratusan rumah di sejumlah wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir sejak Sabtu 13 November hingga saat ini. Banjir terjadi dikarenakan tingginya intensitas hujan disertai pasang air laut. Sebanyak 516 rumah di Kelurahan Degayu, Pekalongan Utara, Jawa Tengah terendam banjir hingga saat ini. Banjir melanda sejumlah kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di antaranya di Kelurahan Degayu, Rapiak, Sampangan, dan Panjangwetan sejak Sabtu 13 November. Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan pasang air laut di Kelurahan Degayu, Pekalongan dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Setidaknya terdapat 15 jiwa yang meninggalkan rumah untuk mengungsi yang ke tempat lebih aman. Untuk mengantisipasi bertambahnya pengungsi, pemerintah setempat telah menyiapkan aula kelurahan sebagai lokasi pengungsian. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Saminta mengatakan, telah menyiapkan petugas dan peralatan untuk memenuhi permintaan evakuasi dari masyarakat apabila banjir bertambah tinggi. Selain BPBD, sejumlah relawan dan instansi lain seperti PMI dan Gegana mengalokasikan logistik dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak di pengungsian. Yang pengungsi hanya 15 ini sudah ditangani, segala kebutuhan logistik dan kebutuhan dasar sudah terpenuhi semua, obat-obatan sudah kita sampaikan.
insya Allah semua tertangani karena semua elemen sudah kami kerahkan untuk memantau kondisi di sana. Kalau hujan enggak begitu pengaruh Pak, cuma kalau pagi air datang lagi, nanti malam surut sedikit 10 sentian, nanti naik lagi. Naik lagi. Oh, berarti karena memang air laut ya Bu? Air laut. BPBD memperkirakan banjir akan mencapai puncaknya di bulan Januari dan Februari 2022. Warga di daerah terdampak banjir diminta untuk siaga dan waspada dari banjir atau rob yang bisa saja terjadi kapanpun. Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, banjir di Pekalongan bertahan hingga 3 bulan lamanya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menyatakan telah menangani ratusan kasus kebakaran dan penyelamatan di kota Tanjung Pinang dari 2019 hingga 2021. Hingga 2021 terdata 87 hutan dan lahan terbakar di Tanjung Pinang. Selama 2021, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang telah menangani ratusan kasus kebakaran dan penyelamatan di Kota Tanjung Pinang. Kepala DPKP Tanjung Pinang Hantoni mengatakan, pihaknya mencatat sepanjang 2021 terdapat sekitar 112 kasus kebakaran dan penyelamatan di Tanjung Pinang. Kejadian tersebut masih tergolong sedikit karena dalam 3 tahun terakhir data tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni mencapai 244 kejadian. Kebakaran hutan atau lahan itu ada sekitar 87 kejadian dan rumah atau bangunan itu ada 18 kejadian dan kendaraan ada 3 kejadian dan terjadinya ledakan kendaraan listrik itu ada 2 kejadian dan yang lainnya ada 2 kejadian. Itu rekapitulasi terhadap kejadian kebakaran. Sementara untuk penyelamatan, DPKP Tanjung Pinang juga telah melakukan ratusan operasi penyelamatan. Tercatat di tahun 2021, DPKP Kota Tanjung Pinang telah melakukan 185 penyelamatan baik penyelamatan manusia maupun evakuasi hewan. Jumlah kebakaran dan penyelamatan tersebut merupakan jumlah terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Kejadian evakuasi atau penyelamatan ini itu ada 185 kejadian itu, yaitu diantaranya itu penyelamatan manusia. Kemarin kita mencoba yang bekerja sama Basarnas juga mencari anak yang hilang, alhamdulillah ketemu. Kemudian ular 96 kejadian, kemudian biawak ada 15 kejadian, kemudian kucing yang di dalam masuk di dalam sumur ya, itu juga kita melakukan penyelamatan 12 kejadian. Dan serangan tawon yang paling banyak juga ini ada 44 kejadian, lebah madu 7 kejadian dan burung serta lain-lainnya ada sekitar 10 kejadian. Hantoni menghimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ia juga meminta agar masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan bantuan DPKP Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. 3 kecamatan di Tabanan, Bali dinilai berpotensi terjadi bencana. Dikarenakan dalam setiap tahunnya kerap kali terjadi tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menghimbau agar ketiga wilayah dapat mempersiapkan mitigasi untuk mengantisipasi kerusakan maupun korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi 3 kecamatan di Tabanan, Bali yakni Pupuan, Penebel, dan Baturiti rentan terjadi bencana dan longsor pada musim hujan. Menyikapi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menghimbau 3 kecamatan di daerah tersebut untuk segera mempersiapkan mitigasi bencana. BPBD akan terus memberikan perkembangan perubahan cuaca terbaru kepada ketiga wilayah tersebut agar dapat memperkecil dampak dari bencana seperti kerusakan maupun korban jiwa. Nah, jadi sudah ada dari segi dari mitigasi sudah dari bidang 1 sudah ngasih baliho yang titik rawan bencana sudah. Artinya sudah ada nomor kontak telepon yang bisa dihubungi, kontak person sudah ada. Jadi kami dari BPBD segala apapun kita bisa atasi. BPBD menghimbau bagi warga Tabanan yang posisi rumahnya di bawah tebing dan bantaran sungai
agar mengantisipasi cara ekstra sebelum puncak musim hujan tiba, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tabanan, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.